Selamat pagi, sekarang kita mau memahami makna yang ada dalam Weda. Weda atau disebut Sruti karena didengar. Yang pertama, kita akan bahas apa itu Weda. Asal Weda, siapa yang menulis Weda, pembagian Weda, susunan Weda, intisari Weda. Simpulan. Nah, sekarang apa itu Weda? Weda adalah pengetahuan yang diterima oleh para resi pada zaman dulu, itu yang didengar. Sruti artinya didengar, itu berdasarkan meditasi yang mendalam. Kemudian Weda juga adalah sastra atau tulisan tertua di benua India. Kemudian berisi pengetahuan spiritual dan rohanian dan kerohanian. Semua aspek dalam kehidupan kita, yaitu teori magnet, matahari, badai matahari, tentang alam semesta ini sudah ada dalam Weda. Semua aspek kehidupan di alam ini. Nah, kemudian asal Weda. Kedua, asal Weda, tidak ada yang tahu pasti kapan Weda ada. Tidak ada yang tahu pasti. Kemudian siapa yang menulis Weda? Beliau adalah Resi Vyasa Dvipayana yang menyusun Weda, yang sebelumnya disampaikan secara oral atau lisan dari generasi ke generasi. Kemudian beliau merasa di zaman Kali Yuga manusia tidak mampu atau tidak mempunyai kapasitas mengingat pengetahuan itu, mengingat semua pengetahuan itu. Sehingga beliau menyusunnya, semua pengetahuan itu disebut dengan Weda. Diperkirakan Weda ini ditulis 1700 BC ya, Bipokris, sebelum Masehi. Kemudian sekarang pembagian Weda. Yang pertama itu Rig Veda. Kontennya terdiri dari kumpulan mantra.
nyanyian atau hymn ya dalam bahasa Inggris. Kemudian Samaweda, yaitu buku nyanyian juga tapi ada musik. Keempat itu Yajurveda. Habis yang memuat tentang upacara korban dan simbol-simbol korban. Yang terakhir itu adalah Atharva Veda. Atharva Veda adalah buku tentang sihir. Ada itu yang bersifat baik dan tidak, black and white magic. Juga ada pengobatan lah. Itu dalam kitab Atharva Veda. Nah, kepada sekarang kita susunan Weda. Yang pertama ada Samhita, yaitu berisi mantra, doa, dan nyanyian. Kedua, Aranyakas. Ini adalah ilmu teologi ya. Teologi. Tapi hati-hati membicarakan ketuhanan karena tidak terbatas, tidak terpikirkan, akan bisa menimbulkan polemik atau yang tidak baik di antara kita. Itu sangat berhati-hati karena beliau dipuja dengan banyak cara, banyak nama, cara memahaminya maksudnya. Nomor 3 ada Brahmanas, yaitu berisi pengetahuan tentang upacara korban, ritual. Kemudian ada Upanishad, yaitu meditasi, tapa brata, yoga, samadhi untuk memahami sang jiwa, yang ada dalam tubuh kita. Nah, susunan Weda ini adalah sangat penting karena setiap orang mempunyai karma yang berbeda-beda, tidak sama, sehingga mempunyai kemampuan juga yang berbeda-beda di dalam memahami Weda itu. Ada yang sense-nya, temperamennya mampu cuma di Samhita, silahkan, go my friend ya. Samhita dengan melantunkan doa, mantra untuk kedamaian jiwa, silakan. Ada yang dengan Aranyakas membicarakan masalah ketuhanan, sifat-sifat beliau yang begitu tak terpikirkan, juga bisa, tapi dengan hati yang penuh belas kasih sehingga tidak terjadi konflik. Itu Brahmanas memang ada yang tercerahkan dengan ritual korban, binatang dan lain sebagainya. Dia akan menempuh cara Brahmanas. Kemudian dengan Upanishad, memahami sang jiwa, sangat
dalam diri, yaitu dengan meditasi, tapa brata, dan yoga. Nah, kemudian sekarang kita kepada yang terakhir, yaitu Intisari Weda. Intisari Weda yaitu adalah Bhagavad Gita. Kenapa? Karena tidak terlalu berat untuk dibawa dan mudah dipahami. Ketimbang kitab Weda itu beratnya kira-kira 1 kilo untuk satu buku. Rig Weda 1 kilo, Samaweda 1 kilo, Yajurveda 1 kilo, dan 4 kilo kita bawa ya. Jadi Intisari Weda ada dalam Bhagavad Gita. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.